Tiba-tiba, hidung saya mencium bau harum bunga kenanga yang terbawa angin malam. Saya tersenyum melihat Sekar yang sudah muncul di sebelah saya, bersamaan dengan datangnya Renata ditemani jin penjaganya. Sesaat, Sekar menatap tajam ke arah pemuda yang masih terhuyung-huyung berdiri di hadapan kami, lalu menunduk hormat begitu menatap ke arah jin penjaganya Renata. Sementara, Reno terlihat terkejut melihat Renata yang sudah berdiri di sebelah saya. Untuk beberapa saat, Sekar nampak terdiam sambil terus menatap jin penjaganya Renata. Sepertinya, dua sosok gaib tersebut sedang membicarakan sesuatu lewat batin masing-masing. Terbukti dari berubahnya raut wajah Sekar yang terlihat terkejut. "Renata?" tanya Reno seakan tidak percaya jika gadis itu juga hadir di sini. "Kenapa? Kaget lihat gue? Dasar pengecut?" tanya Renata dengan nada suara tinggi dan diakhiri ejekan sambil memeluk lengan saya. "Gue lakuin semua itu buat elu, Rey," jawab Reno dengan wajah memelas. "Apa? Lu lakuin semua kejahatan ini buat gue? Lu udah gila ya, Ren? Gue udah bilang sama lu, Ren, gue gak ada feeling sama lu. Masih untung gue mau jadi temen lo. Tapi setelah gue tahu gimana losernya lo, gue nyesel punya temen kayak lo," jawab Renata sambil menunjuk wajah Reno. Pemuda itu bertambah terkejut mendengar jawaban Renata. Sesekali ia menyeka hidung dan bibirnya yang masih mengeluarkan darah. Tiba-tiba, saya mendapatkan ide lumayan gila untuk membuat Reno jera dan akan berpikir ratusan kali untuk mencari masalah dengan saya kembali. "Sekar, tolong bawa pemuda itu ke tempat yang jauh dan angker setelah kami semua pergi. Tapi buat pagar gaib untuk menjauhi ia dari serangan jin dan hewan buas yang berniat menghabisi nyawanya," ucap saya ke batin Sekar sambil melirik ke arahnya. "Baik Kang Mas, aku akan menyirap 4 pemuda yang terluka di sana lebih dahulu, lalu menggunakan ajian putar angin untuk menghapus ingatan mereka. Baru setelah itu, aku akan bawa pemuda yang masih berdiri itu ke tempat yang kau inginkan," jawab Sekar dengan senyuman dinginnya. Mungkin jin penjaganya Renata sudah menceritakan semuanya. Terdengar suara deheman jari jin penjaga Renata yang sepertinya mengetahui bisikan batin saya pada Sekar. "Maaf Eyang, aku hanya ingin membuat pemuda itu jera dan berhenti mengusik hidupku. Itu saja," ucap saya lewat batin kepada jin penjaganya Renata, yang langsung dibalas oleh anggukan kepalanya sambil mengetuk-ngetukkan tongkat sakti yang sudah kembali berada di genggaman tangan sosok tersebut. "Gua harap ini terakhir kalinya lu ganggu hidup gua, Ren. Ayo Rey, kita tinggalin dia sama teman-temannya di sini. Udah malam, takut papa kamu nyariin," ucap saya ke Reno lalu sengaja mengajak Renata pulang. "Sampai kapanpun, gua bakal terus ganggu hidup lu berdua," teriak Reno dari belakang. Saya tersenyum mendengar teriakan Reno yang sesuai dengan prediksi saya, lalu meneruskan perjalanan bersama Renata yang sengaja memeluk lengan saya menuju mobil peninggalan ayah. Sementara jin penjaga gadis itu nampak menghilang kembali dan meninggalkan kami berdua. Sejenak setelah berada dalam mobil bersama Renata, saya menoleh ke arah 4 orang temannya Reno yang sedang disirap oleh Sekar. Sebuah senyuman kemenangan tersungging di wajah saya, seiring rasa syukur karena jin penjaganya Renata sudah sudi membantu. "Aku gak nyangka Reno bisa sejahat itu, Mam," gumam Renata sambil menyandarkan kepalanya di lengan saya yang sudah menjalankan mobil keluar dari tanah lapang. Sesaat, saya teringat sosok Anggi yang selalu menyandarkan kepalanya di lengan saya tiap kami ada dalam mobil. Cepat-cepat, saya buang sosok bayangan Anggi dari benak. "Lo udah tahu, Rey?" tanya saya penasaran begitu mendengar gadis itu berbicara. Renata mengangkat kepalanya dari lengan saya lalu menganggukkan kepala 1 kali. "Jin penjagaku sudah mengatakan semuanya, Mam. Alhamdulillah, beliau mau menggunakan ilmu terlarangnya meski untuk terakhir kali. Jadi kamu gak sampai membunuh 4 orang dari mereka?" jawab Renata yang disusul oleh senyuman manisnya. "Maksud lu terakhir kali apaan, Rey?" tanya saya penasaran. "Jin penjagaku bilang bahwa beliau mampu menggunakan ilmu yang aku gak bisa sebut namanya ke kamu. Cuma 3 kali seumur hidupnya. Beliau pernah menggunakan untuk menggagalkan sebuah pemberontakan di Pajajaran. Dan malam ini adalah yang terakhir beliau gunakan ilmu tersebut, Mam," lanjut Renata sambil mengeluarkan HP dan menyentuh layarnya. Saya cukup terkejut mendengar penjelasan gadis itu barusan. Pikiran saya langsung tertuju pada alasan apa yang ada di balik bantuan jin penjaganya hingga sudi mengorbankan kesempatan terakhir menggunakan ilmunya hanya untuk menyelamatkan saya. Padahal saya tahu sendiri bagaimana kesan awal yang diberikan sosok itu. Terserahlah, jika emang beliau sengaja membantu saya tanpa pamrih apapun, maka sudah sangat sepantasnya saya mengucapkan terima kasih. Asli, jin penjaga lu paling sakti
dari semua jin yang pernah gue kenal, Re. Sampai beliau bisa menghidupkan orang mati. Kalau nggak ada beliau, bisa-bisa sekarang gue udah ada dalam penjara karena membunuh 4 orang. Ucap saya dengan perasaan lega sambil sesekali melirik ke arah Renata, meski tetap fokus ke jalan yang cukup ramai. Awalnya aku juga berpikir mereka mati, Mam. Tapi kata jin penjagaku, mereka belum mati kok. Kamunya aja yang ngecek nadi mereka sambil ketakutan. Padahal nyawa keempat temannya Reno itu masih ada, meski sudah sangat kritis. Dia juga bilang gak ada manusia dan jin yang mampu menghidupkan orang mati dan mengembalikan nyawanya. Jikapun ada, itu bukan arwah orang tersebut, melainkan jin yang disuruh untuk mengisi jasad orang itu. Terang Renata yang membuat saya sedikit tercengang. Dalam hati, saya kembali mengucap syukur atas pertolongan sang penguasa alam lewat kesaktian jin penjaganya Renata, meski saya tidak tahu motif apa yang melatar belakanginya. Tapi gimana sama semua orang yang berhubungan langsung dengan kita? Seperti 4 polisi tadi, apa mereka nggak menyadari akan terputarnya waktu dari ilmu jin penjaga elu, Rey? Tanya saya yang semakin penasaran. Renata kembali tersenyum sesaat, lalu menyentuh pipi saya. Saya sendiri merasa sedikit risih karena melihat gadis itu semakin lama semakin berani melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan kepada teman cowok. Kamu khawatir amat sih, Mam? Yang penting kan sekarang kamu udah terhindar dari perbuatan itu, jawab Renata lalu kembali menyadarkan kepalanya di lengan saya. Malah kali ini sambil melingkarkan kedua tangannya di sana. Rey, jangan gini dong, gua kan lagi nyetir. Ntar kalau kenapa-napa di jalan, bisa berabi urusannya sama papa lu. Apalagi sampai lu lecet, bisa amsyong gua, ucap saya yang membuat Renata tertawa kecil. Padahal dalam hati saya sengaja berucap demikian agar gadis itu kembali duduk di posisi normal. Sesaat saya terdiam berpura-pura fokus ke jalan, padahal dalam benak saya kembali dibayangi oleh sosok Anggi. Jin penjaga aku cuma mampu mengembalikan waktu 1,5 jam, Mam, gak lebih dari itu. Otomatis karena kesaktiannya, ingatan semua orang yang ada di sana hilang. Ingatan aku juga sempat hilang sampai beliau yang mengembalikan. Makanya aku bisa tahu gimana hancurnya perasaan kamu saat melihat mobil kamu dirusak sama Reno, kata Renata seraya menoleh ke arah saya. Saya mengohkan penjelasan Renata barusan, lalu tersenyum mendengar kalimat terakhir dari gadis itu, dan segera menambah kecepatan mobil menuju daerah Cinere. Di perumahan yang nama jalannya menggunakan nama planet itu, saya mulai melambatkan kecepatan kendaraan yang saya kemudikan. Oh iya, kata jin penjaga aku, kamu juga punya ilmu yang bisa melihat dan merasakan masa depan. Kenapa nggak gunain ilmu tadi, Mam? Tanya Renata sambil menoleh ke arah saya. Saya tertegun mendengar pertanyaan gadis itu barusan. Dalam hati, saya harus mengakui bahwa jin penjaganya Renata benar-benar sakti mandraguna. Beliau bisa tahu tentang ilmu yang saya dapat sebagai hadiah dari Raden Dwipa. Sama seperti ilmu yang digunakan jin penjaga elu, Rey. Ada batasan yang membatasi gua untuk menggunakan ilmu tersebut. Lagi pula, gua sebenarnya malas untuk mengetahui masa depan. Kayak merasa mendahului takdir menurut gua. So, apapun yang terjadi, I have to face the future, right? Jawab saya sambil memposisikan mobil peninggalan ayah persis di depan gerbang kediaman gadis itu. Gua nggak masuk ya, Rey. Mau langsung balik aja guanya, ucap saya ke arah Renata setelah tiba di depan gerbang rumah gadis itu. Ih, udah ngajak anak gadis orang jalan, masa main langsung pulang aja sih? Minimal pamit dulu kek ke orang tua aku. Nggak sopan tau, Mam, jawab Renata setengah merajuk. Ya, lain kali deh, ya, Rey. Badan gue pada bagel banget soalnya. Titip salam aja sama papa mama lu ya, saut saya sambil memasang wajah memelas. Padahal dalam hati saya sangat ingin mengetahui kondisi Reno yang dibawa Sekar entah kemana. Sejenak Renata memasang wajah yang semakin cemberut dan mulai mengelurkan tangan hendak mencubit pinggang saya. Kedua mata saya langsung terpejam, bersiap untuk menerima beberapa sengatan cubitan yang sebentar lagi akan membuat kedua mata saya berair. Tiba-tiba mata saya langsung terbuka dan seketika membesar menatap Renata sambil memegang pipi yang barusan terasa dikecup olehnya. Wajah gadis itu merona untuk beberapa saat. Ini untuk apa, Rey? Tanya saya dengan wajah masih menyiratkan rasa kaget. Ucapan makasih, Mam, karena malam ini gak akan aku lupakan seumur hidup. Aku harap akan ada malam-malam lain buat kita, jawab Renata dengan wajah tertunduk malu. Saya tertegun mendengar ucapan gadis itu, seiring munculnya sebuah perasaan bersalah dalam batin. Jujur, saya masih belum bisa move on dari Anggi. Hati saya masih menjadi miliknya, dan perlakuan Renata jelas bukan yang sangat saya harapkan. Re,
Makasih ya, Mam. Besok aku tunggu di kampus. Bye. Ucapan Renata sontak memotong panggilan saya yang berencana untuk menjelaskan semua, terutama soal Anggi. Suara bantingan pintu mobil almarhum ayah yang ditutup oleh Renata membuat saya menghela nafas dalam-dalam. Besok aku telepon ya, ucap Renata bersamaan dengan terbukanya gerbang oleh security mirip penjahat India yang beberapa jam lalu sempat saya sangka papanya. Saya tersenyum sedikit dipaksakan ke arah Renata yang masih melambaikan tangan di depan gerbang rumahnya. Lalu mulai menjalankan mobil peninggalan ayah. Sepanjang perjalanan, beberapa kali saya dibunyikan klakson dari beberapa kendaraan yang ada di belakang. Semua itu terjadi karena saya sempat kembali tertegun memikirkan maksud dari kecupan Renata tadi. Saya nggak mau gadis itu menaruh harapan besar ke saya untuk membalas perasaannya. Karena saya tahu persis, sampai saat ini saya masih mencintai Anggi. Sesampainya di rumah, saya langsung memasukkan mobil ke dalam garasi, lalu duduk di atas bangku di teras. Saya mengeluarkan sebatang rokok yang sudah saya ambil dari dalam mobil, kemudian menikmati tiap tarikan asapnya yang cukup menghibur hati. Kang Mas, apakah kau mau aku tunjukkan di mana aku menempatkan pemuda tadi? Tanya Sekar yang cukup membuat saya tersentak. Baik, tolong bawa aku ke sana, Sekar. Jawab saya seraya membuka kemeja hitam hingga tinggal kaos dalamnya saja. Kedua mata saya terpejam saat Sekar memegang bahu kanan. Begitu membuka mata, saya sudah berada di sebuah hutan rimba. Kita sudah tiba di alas roban, Kang Mas, ucap Sekar yang membuat kedua mata saya membesar mendengar nama hutan yang ia sebutkan. Alas roban, gumam saya dalam hati sambil menelan ludah. Saya tidak menyangka Sekar memilih alas roban sebagai tempat untuk membuat Reno jera. Saya tahu betul tingkat keangkeran hutan yang dipenuhi pohon jati berukuran besar dari banyak cerita. Bahkan saya pernah mendengar bahwa ada perkampungan siluman yang terdapat di inti hutan tersebut. Di mana persisnya kau tinggalkan pemuda itu, Sekar? Tanya saya ke arah jin penjaga yang saat ini sedang menatap tajam ke arah depan. Cepat gunakan ilmu lari cepatmu, Kang Mas, dan berlarilah sejauh 500 meter ke depan. Aku tidak bisa mengantarkanmu lebih jauh lagi. Penguasa gaib hutan ini melarangku memasuki kawasannya 2 kali. Sinar merah di atas tanah itu adalah batas paling jauh bagiku untuk memasuki wilayah ini, ucap Sekar yang terhenti seiring ratusan cahaya merah mulai menyorot dari gelapnya di dalam hutan. Saya mulai merasakan banyak sekali aura hitam cukup kuat dari makhluk halus yang mulai muncul. Pandangan saya beredar ke sekeliling yang dipenuhi ratusan pasang cahaya merah, seperti ratusan pasang mata yang sedang mengawasi kami. Ini jauh berbeda dengan pengalaman saya bertempur melawan ribuan jin pasukan Raja Siluman. Aura hitam yang terasa di sini hampir semuanya kuat. Aku tinggalkan pemuda tadi di depan sana setelah penguasa hutan ini mengizinkan, meski hanya 1 kali. Segeralah kau jemput pemuda itu karena akan terjadi sesuatu yang membahayakan nyawanya, Kang Mas. Pesanku, teruslah membaca ayat kursi dan mohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kang Mas. Dan kau harus menekan hawa panas pedang jagat samudra agar tidak disangka menantang penghuni kawasan hutan. Satu lagi, Kang Mas, waktumu hanya 5 kali tarikan nafas di dalam sana, ucap Sekar yang terus menatap ke depan. Saya sempat bingung mendengar ucapan akhir Sekar tentang 5 tarikan nafas, tapi tidak ada waktu untuk menanyakan hal tersebut kepadanya. Mungkin yang dimaksud Sekar adalah saya hanya boleh menarik nafas sebanyak 5 kali jika berada di dalam sana. Saya mulai berjalan mendekati sinar merah seperti garis yang memanjang tanpa terlihat ujungnya satu sama lain. Tanpa saya sadari, satu kaki saya sudah melangkah masuk ke dalam garis berupa sinar merah tersebut, seiring satu tarikan nafas yang saya ambil. Kau sudah membuang 1 kesempatan tarikan nafasmu dengan percuma, Kang Mas. Kini kesempatanmu bernafas hanya tinggal 4 lagi yang tersisa, ucap Sekar dengan kedua mata melotot ke arah saya. Saya cukup terhenyak mendengar ucapan Sekar barusan, terlebih karena intimidasi matanya yang mempelototi kebodohan saya. Tanpa banyak cakap, saya langsung menggunakan ilmu lari cepat yang disarankan oleh Sekar. Sepanjang pelarian, ratusan atau mungkin ribuan penampakan sosok gaib dengan penampilan sangat-sangat menyeramkan terlihat oleh pandangan mata saya. Bahkan mereka tetap muncul meski saya sudah menutup mata batin. Tapi tak satu pun dari ribuan sosok gaib tersebut yang mencoba untuk menghadang maupun menghalangi saya, karena lantunan ayat kursi terus saya lafalkan dalam hati. Akhirnya saya tiba di tempat Reno berada. 1 tarikan nafas kembali saya lakukan karena sedikit lelah.
Bahu saya perlahan menghangat seiring mendekatnya sosok-sosok menyeramkan tersebut dengan semua mata yang menyorot tajam. Saya teringat pesan Sekar. Dalam hati, saya meminta pedang sakti pemberian Kisuta untuk menekan hawanya agar tidak menyiratkan sebuah tantangan. Perlahan, bahu saya kembali mengeluarkan hangat layaknya bahu manusia biasa. Tatapan saya nanar melihat sosok Reno sedang meringkuk di atas tumpukan daun jati kering dengan wajah seputih kain kafan dengan kedua mata mendelik. Tubuhnya tampak menggigil seperti kedinginan. Sebuah rasa tidak tega mulai muncul dalam batin saya melihat keadaan Reno yang cukup menyedihkan. Puluhan makhluk halus mengelilingi pagar gaib buatan Sekar, namun tidak mampu untuk menembusnya. Lalu mereka semua menoleh ke arah saya, diikuti kawanan lain yang melayang mendekat, sambil mengeluarkan suara mendesis seperti mengancam. Dengan terus membaca ayat kursi, saya mencoba berjalan menembus kerumunan makhluk gaib yang hampir semuanya mendesis sambil melayang mundur seolah memberikan jalan saat saya melewati mereka. Awalnya saya berniat menggendong Reno, namun karena melihat celana yang dikenakan musuh saya itu tampak basah, yang saya yakin karena air kencing, saya mengurungkan niat tersebut. Lalu dengan cepat, saya menarik tubuh Reno agar berdiri kemudian meletakkan tangan kanannya di bahu kiri. Satu tarikan nafas terpaksa saya ambil guna mempersiapkan diri untuk kembali menggunakan ilmu lari cepat, dan tinggal 2 kesempatan lagi yang tersisa untuk saya bernafas. Dengan mengerahkan tenaga dalam ke arah kedua kaki, saya mengucap basmalah dan menguatkan pegangan tangan kanan saya di pinggang Reno, dan tangan kiri saya yang memegang kuat tangan pemuda itu di atas bahu kiri, lalu mulai mengambil ancang-ancang. Suara angin yang tercipta dari gerakan lari saya yang sangat cepat menerbangkan daun-daun jati kering yang terlewati oleh saya, sementara Reno masih terlihat menatap nanar ke beberapa arah. Tiba-tiba pandangan saya membentur sosok Rangga yang sedang melambaikan tangan sambil tersenyum. Seketika saya berhenti dan tertegun menatap Rangga yang mulai berjalan mendekat. Bahkan saya sempat tersenyum dan berjalan seperti menyambut sosok mendiang saudara saya itu. Tidak terasa, 2 kali tarikan nafas saya ambil saat tertegun melihat sosok Rangga. Habis sudah kesempatan saya untuk bisa menghirup udara di dalam hutan ini. Reno yang masih merapat di sebelah kanan saya terdengar meracau dengan tubuh yang kembali bergetar ketakutan. "Kang Mas, cepat kembali. Sosok itu bukan saudaramu," ucap Sekar dalam batin saya yang langsung membuat saya tercekat sadar. Tanpa sengaja, saya menarik nafas 1 kali, kemudian kembali bersiap menggunakan ilmu lari cepat sembari menggendong Reno yang terus terdiam. Tiba-tiba, hawa bahu saya langsung memanas, tanda sebuah ancaman sedang menuju ke arah saya dengan cepat. Saya merasakan hawa hitam yang jauh lebih kuat, seiring munculnya bola api raksasa yang berubah-ubah warnanya dari kuning, merah, dan biru, sedang melesat cepat ke arah saya dan Reno. "Jangan coba-coba menarik nafas kembali, Cah Bagus." Suara jin penjaganya Rainata tiba-tiba terdengar di batin saya, meski sosoknya belum terlihat. Tanpa pikir panjang, saya langsung menggunakan ilmu lari cepat kembali dengan mengerahkan setengah tenaga dalam untuk menghindari serangan bola api raksasa tersebut. Tapi semakin cepat saya berlari, bola api itu nampak semakin cepat pula mengejar di belakang. Pandangan saya mulai melihat sinar merah sebagai garis pembatas, sudah berada di jarak 100 meter. Namun dada saya terasa seperti ingin meledak seiring gerakan lari saya yang berangsur-angsur melambat, hingga saya terjatuh berguling-guling di atas tanah bersama Reno. Dengan cepat saya bangkit dan menoleh ke arah bola api raksasa yang sudah semakin dekat. Sementara Reno sudah menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Entah sudah berapa kali tarikan nafas yang saya ambil akibat terjatuh barusan. Melihat posisi kami berdua sedang berada dalam sebuah situasi mengancam nyawa, saya berniat mengeluarkan pedang jagat samudra. Mendadak sebuah sinar putih melesat dari arah belakang saya dan Reno, lalu menabrak bola api raksasa tersebut. Suara ledakan dahsyat terdengar diiringi kobaran api yang keluar dari beradunya sinar putih dan bola api raksasa. Saya bahkan sampai terdorong 1 tombak ke belakang, sementara Reno jatuh kembali terguling-guling di tanah. Sinar putih tersebut kembali melesat ke belakang setelah berhasil menghancurkan bola api raksasa tadi menjadi pecahan nyala api berukuran kecil dan sedang. Namun saya terpaksa menelan ludah begitu pecahan api tersebut nampak menyatu satu sama lain dengan cepat. Tiba-tiba sesuatu terasa membelit tubuh saya. Pandangan saya langsung tertuju ke arah Reno yang juga terbelit oleh sebuah selendang emas. Saya tersenyum melihat 2 selendang itu yang sama-sama sudah membelit tubuh kami.
Tapi seketika senyuman saya lenyap, berganti dengan menciutnya nyali. Begitu bola api raksasa kembali muncul, bahkan kali ini sudah semakin besar ukurannya dan langsung melesat secepat kilat ke arah saya dan Reno. Mendadak tubuh saya dan Reno tertarik dengan sangat cepat ke belakang dan jatuh menghantam tanah keras, persis di depan garis pembatas berupa sinar berwarna merah. Pandangan saya nanar menatap ke arah bola api raksasa yang warnanya tetap biru, tak lagi berubah-ubah. Bola api tersebut nampak melayang-layang di belakang garis pembatas berupa sinar merah untuk beberapa saat, lalu melesat kembali masuk ke dalam gelapnya hutan alas roban. Sesaat, saya tersenyum melihat jin penjaganya Renata sudah melayang di sebelah saya, sambil menatap tajam ke arah melesatnya bola api raksasa tadi. Tiba-tiba, suara pukulan kepala tongkat putih milik jin penjaganya Renata terasa cukup sakit di atas kepala saya. "Bodoh, ceroboh, terlalu menganggap remeh," ucap beliau sambil menatap saya dengan tatapan yang mampu membuat nyali saya kembali menciut. "Maafkan aku, Eyang. Aku tidak menyangka semuanya akan seperti ini," kata saya dengan wajah tertunduk sambil mencoba berdiri setelah Sekar melepaskan belitan selendang emasnya. "Seharusnya aku mencegahmu. Kau tidak tahu dengan siapa kau berurusan di dalam sana, Cah Edan," maki kakek tua tersebut yang hanya ditanggapi oleh anggukan kepala saya yang masih tertunduk tak berani menatapnya. "Lekaslah kau pulang dan jangan lakukan hal bodoh seperti tadi. Nanti aku akan menemuimu untuk membicarakan sesuatu," ucap jin penjaganya Renata yang kemudian langsung menghilang tanpa bekas. "Maafkan aku, Kang Mas," kata Sekar sambil melayang menghampiri saya yang sedang berusaha memapah Reno kembali. "Sudahlah Sekar, cepat kembalikan kami ke rumahku sekarang," perintah saya yang langsung dibalas dengan anggukan kepalanya begitu tiba di hadapan jin penjaga saya itu. Saya sempat menatap ke arah gelapnya hutan alas roban untuk sejenak, lalu memejamkan kedua mata kembali saat Sekar mulai memegang bahu. Saat membuka mata, saya sudah berada lagi di rumah, persisnya di pekarangan. Tanpa pikir panjang, saya segera menurunkan Reno. Tiba-tiba pemuda itu jatuh karena lemas dan langsung memuntahkan isi perutnya sebanyak 2 kali. Saya pegang dahi Reno dan terkejut saat merasakan panas di keningnya. "Bisakah kau pulihkan pemuda ini, Sekar?" tanya saya seraya melirik ke arah Sekar. Jin penjaga saya itu mengangguk, lalu berjongkok dan menempelkan telunjuk tangan kanannya tepat di tengah kening Reno. Sekepulan asap hitam mendadak tersorot keluar dari pusat kening pemuda itu dan membuat ujung jari telunjuk Sekar menghitam. Suara tiupan dari mulut Sekar ke arah jari telunjuknya langsung membuyarkan asap hitam yang sempat terserap di ujung jari lalu perlahan menghilang. "Pemuda itu hanya terpengaruh aura dari ribuan makhluk halus di sana, Kang Mas. Terlebih karena dia juga tidak memejamkan kedua mata saat aku memindahkan kalian ke sini. Dengan kata lain, tubuhnya tidak sedang sakit," ucap Sekar yang membuat perasaan saya sedikit lega. Perlahan Reno bangun dari atas tanah di pekarangan rumah saya. Untuk sesaat, pemuda itu menatap ke sekeliling dengan pandangan nanar, seperti mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia sudah tidak lagi berada di hutan alas roban. Begitu pandangannya membentur sosok saya yang berdiri di hadapannya, Reno langsung memeluk kedua kaki saya sambil menangis. "Maafin gua, Mam. Gua bener-bener nyesel udah lakuin semuanya ke elu. Tolong jangan suruh jin penjaga elu membuang gua lagi di hutan," kata Reno yang masih terisak. Untuk beberapa saat, saya terdiam memikirkan ucapannya. Saya coba mempercayai tiap ucapan Reno yang terdengar seperti bersungguh-sungguh. Akhirnya, saya menarik nafas dalam-dalam lalu memegang bahunya untuk berdiri. "Gua harap ucapan lo bisa gua pegang, Ren," kata saya untuk memastikan Reno tidak berbohong. Sejenak, pemuda yang kedua matanya masih dibasahi air mata itu menatap saya dengan tatapan serius. "Gua janji, Mam, gua gak bakal ganggu hidup lo lagi. Gua janji gak bakal ganggu hubungan lo sama Renata. Gua gak mau apa yang gua alami di hutan tadi harus terulang lagi," ucap Reno dengan wajah bersungguh-sungguh. Saya tersenyum mendengar ucapannya barusan. Sepertinya pengalaman buruk yang telah ia lewati di hutan alas roban tidak akan mungkin bisa dilupakan seumur hidupnya. Hal itu juga berlaku serupa bagi diri saya sendiri. Hari ini waktu saya kerja terasa sangat panjang. Berkali-kali saya ke toilet untuk membasuh muka menghilangkan rasa kantuk. Setelah menemani Reno yang dijemput temannya semalam di rumah saya, mungkin hanya 1 jam saya bisa istirahat di kamar tidur sebelum ibu membangunkan untuk menunaikan sholat subuh.
Saya sengaja meminta izin kepada Pak Rudi selaku atasan saya langsung untuk istirahat dan merokok sebentar di bagian belakang kantor. Oh iya, sekedar informasi, bagian belakang kantor saya terdapat sebuah gazebo berukuran sedang yang menurut Pak Rudi dibuat berdasarkan usul almarhum ayah. Suasana di belakang kantor memang cukup asri dengan pohon-pohon besar yang sengaja ditanam. Jangan ditanya soal penampakan makhluk halus di sana. Tidak banyak memang, tapi cukup membuat orang biasa berpikir dua kali untuk tidur-tiduran di gazebo. Lain halnya dengan saya. Saat pekerjaan tidak terlalu menumpuk, saya sering menghabiskan waktu di sini. Entah itu hanya sekedar merokok atau tidur-tiduran, seperti yang saat ini saya lakukan. Pandangan saya menatap kosong ke atas, ke bagian dalam atap gazebo yang terbuat dari jerami-jerami halus yang sudah tertata rapi. Ingatan saya tertuju pada kejadian semalam yang cukup membuat saya malas untuk berurusan dengan penghuni hutan alas roban. Semalam, Sekar sempat meminta maaf tentang tindakannya yang sudah membawa Reno ke hutan alas roban. Niatan kami untuk membuat Reno jera memang berhasil, namun akhirnya saya sendiri yang harus menyelamatkan Reno agar bisa keluar dari sana hidup-hidup. Benak saya kembali teringat akan penampakan ribuan makhluk halus penghuni hutan tersebut, dengan berbagai macam bentuk yang sangat tidak sedap untuk dipandang. Terlebih saat merasakan aura hitam yang mampu membuat dada terasa sesak. Apa mungkin bola api raksasa yang mengejar saya dan Reno semalam adalah jelmaan penguasa hutan tersebut? Entahlah, yang pasti saya merasa sangat beruntung dapat ditolong oleh jin penjaganya Renata, meski sempat mendapatkan pukulan tongkat di kepala dan makian beliau. Saya juga teringat akan ucapan jin penjaganya Renata yang akan menemui saya untuk membicarakan sesuatu. Entah apa yang akan beliau sampaikan, tapi menurut saya pasti ada kaitannya dengan Renata. Gadis itu sulit sekali ditebak perasaannya. Dahulu ia sempat tidak mau melihat muka saya, meskipun berpapasan karena suatu kebetulan. Renata pasti akan langsung menghindar, tapi tingkahnya kemarin membuat saya khawatir. Takut Renata akan terbawa perasaan, terlebih dengan berani dia mengecup pipi saya, meski dengan alasan yang cukup membuat saya menguras otak. Gimana nggak kepikiran? Saya sering membantu teman cewek, tapi baru Renata yang mengungkapkan rasa terima kasihnya lewat ciuman. Tiba-tiba HP yang ada di samping saya berbunyi. Saya ambil dan melihat nama Pak Rudi yang melakukan panggilan. "Kamu di mana, Mam?" tanya Pak Rudi yang panggilannya sudah saya angkat. "Di gazebo belakang, Pak." "Ada apa ya, Pak?" jawab saya yang dilanjut dengan pertanyaan sambil bangun dari pembaringan. "Cepat ke depan, ada teman kamu nyariin. Saya takut lama-lama ngobrol sama dia, Mam," jawab Pak Rudi yang membuat saya mengerutkan dahi. "Iya, Pak, saya ke depan sekarang," jawab saya cukup singkat, lalu memutuskan sambungan telepon. Sambil berjalan, saya memikirkan siapa gerangan teman saya yang dimaksud oleh Pak Rudi dan kenapa dia sampai bisa takut segala. "Mana, Pak, teman saya?" tanya saya begitu melihat Pak Rudi sedang mengintip dari balik tembok. "Itu, yang lagi duduk di kursi tamu sambil motong kuku, Mam," jawab Pak Rudi sembari mengarahkan lirikan matanya ke samping kiri. Saya langsung memandang ke arah yang beliau tunjuk. "Kampret, ngapain tuh orang kesini?" maki saya dalam hati saat melihat sosok makhluk yang hidup di dua alam sedang duduk manis sambil memotong kukunya dengan gaya feminim. "Mam, saya mau bicara serius. Saya tahu kamu terluka karena batalnya pertunangan kamu sama siapa nama cewek kamu?" "Anggi, Pak," jawab saya memotong kalimat Pak Rudi. "Oh iya, Anggi. Saya tahu itu beban berat buat kamu. Tapi saya harap kamu jangan putus asa sampai kenal dengan makhluk yang begituan. Kamu itu ganteng loh. Banyak cewek yang saya yakin mau dipacari sama kamu. Jangan yang kalengan kayak gitu, Mam," ucap Pak Rudi barusan sontak membuat saya tertawa. Sesaat Pak Rudi menatap saya yang masih tertawa dengan tatapan bingung. "Pak, saya masih normal 100%, Pak. Kagak bakal deh saya mau sama yang begituan. Mending sama janda anak 4 deh, Pak, daripada terjerumus ke lubang pantat," saut saya yang membuat Pak Rudi juga tertawa. "Dia itu temannya Anggi, Pak. Saya nggak tahu kenapa dia sampai ke kantor segala buat nemuin saya," kata saya yang sesekali masih tertawa. "Oh, mungkin dia mau kasih kabar soal Anggi, Mam. Coba saja kamu temuin. Tapi ingat, jangan sampai khilaf," ucap Pak Rudi yang diakhiri dengan ledekannya. Saya sempat tertawa mendengar guyonan Pak Rudi barusan, lalu mulai berjalan ke arah makhluk setengah-setengah yang masih duduk di atas kursi tamu. Melihat kedatangan saya, orang itu langsung berdiri dan memasang senyuman mengerikan. Kaos ketatnya yang berwarna ungu dengan celana merah super ketat terlihat mencolok pandangan saya.
Kacamata hitam besar yang menutupi kedua matanya langsung ia buka dan disangkutkan di atas kaos. "Akhirnya dirimu tiba, pangeran hati," ucap Anton sambil merentangkan kedua tangannya seperti hendak memeluk. "Jangan bikin malu gua di kantor, kampret," bentak saya ke arah Anton yang langsung membuatnya malah tersipu-sipu. "Lo mau ngapain kesini, Maho?" tanya saya dengan kedua mata mengintimidasi. "Gua mau kasih kabar ke lo, ganteng," jawab Anton dengan tangan kiri hendak mencolek dagu saya. Dengan cepat saya tangkis tangan Anton sebelum berhasil mempermalukan saya di hadapan staf lain yang sedang berlalu lalang. "Kabar apaan? Udah buruan ngomong," kata saya dengan nada tinggi. "Gini, Mam, si Anggi, cewek elu." "Mantan," potong saya dengan cepat. Anton sempat mendengus sebal mendengar sambaran kalimat saya barusan yang membuatnya terpaksa berhenti bicara. "Mau mantan, mau cewek lo, whatever lah. Yang penting sekarang lo harus ikut gua ke rumah sakit. Karena Anggi tuh nyoba bunuh diri lagi kemarin." Jawaban Anton barusan membuat kedua mata saya membesar karena terkejut. "Lo serius?" tanya saya untuk memastikan. "Hello, gua itu BFF-nya Anggi ya. Masa gua bohong sih?" balas Anton dengan gaya nyelenehnya. Saya terdiam mendengar ucapan dan melihat wajah Anton yang nampak berbicara jujur. Sosok Anggi seketika memenuhi benak saya. Sosok gadis yang masih saya sangat sayangi itu pasti sedang terbaring lemah di ranjang rumah sakit saat ini. "Hayo, ikut gue sekarang ke rumah sakit. Anggi lagi butuh banget lo, Mam," kata Anton dengan nada suara laki-lakinya. Saya mengangguk sebagai jawaban dari ajakan Anton. Tanpa pikir panjang, saya minta izin ke Pak Rudi dengan alasan yang sebenarnya. Alhamdulillah beliau mengizinkan. Dengan menggunakan mobil Honda Jazz biru milik Anton, kami mulai menuju ke rumah sakit tempat Anggi dirawat. Hari ini saya berangkat kerja memang tidak membawa kendaraan, melainkan menyewa jasa ojek online. Jadi saya terpaksa ikut bareng Anton. "Lo emang ngerasa sakit banget ya, Mam, atas kelakuan papanya Anggi. Sampai-sampai lo tega mutusin Anggi, padahal dia juga korban dari pikiran picik orang tuanya," tanya Anton sambil terus fokus mengemudikan mobil. Saya tidak menjawabnya langsung, namun malah membuka kaca mobil dan mengeluarkan sebatang rokok dari saku seragam kerja. Kemudian menyalakannya tanpa meminta izin ke si empunya mobil lebih dahulu. Anton nampak kembali mendengus sebal, lalu mematikan AC mobilnya. "Kalau lu jadi gua gimana?" "Oh iya, gua lupa, lu kan Maho, jadi gak mungkin lu bakal tunangan sama cewek," jawab saya dengan asal. Tiba-tiba Anton menepikan mobilnya dan menatap saya dengan kedua mata melotot. "Lu tuh ngeselin banget, Mam. Salah gua apa sih kak lo? Oke, gua tahu gua emang homo, tapi gak gitu juga lo rendahin gue. Lo pikir gue mau dilahirin sebagai manusia yang gak normal? Brengsek lo, Mam," bentakan Anton membuat saya cukup terkejut. Untuk beberapa saat saya terdiam sambil menikmati tiap hisapan rokok yang masih terselip di kedua jari telunjuk dan jari tengah. "Terus kalau lu gak suka gue rendahin, lo mau apa? Ribut? Hayu aja gue sih. Belum pernah gue gebukin Maho kayak lu," jawab saya sambil membuang rokok yang masih tersisa beberapa hisapan lagi. "Ya gak mau ribut juga sih. Kalau ribut sama lo, Mam, yang ada muka gue yang mulus ini bakal hancur deh," saut Anton dengan wajah langsung pucat. "Udah, lu jalan aja dan jangan nanya soal perasaan gue lagi. Cukup gue yang tahu," kata saya yang langsung dibalas dengan cibiran bibir Anton. Beberapa lama saya berada dalam mobil Anton dengan menyibukkan diri bermain game atau sekedar membalas pesan di WA. Tiba-tiba sebuah panggilan video call dari Renata terlihat di layar. Saya sempat melirik ke arah Anton sebelum mengusap tanda hijau di layar HP. "Hei, kamu lagi ngapain, Mam? Lagi kerja ya?" tanya Renata yang sepertinya sudah berada di kantin kampus. "Lagi keluar sebentar, Rey," jawab saya sambil mendekatkan layar HP ke mulut. Sesaat Anton mulai melirik saya dengan tatapan curiga. "Apa? Nggak kedengeran, Mam? Di loudspeaker aja dong," pinta Renata yang membuat saya melirik Anton untuk kedua kalinya dan langsung menekan tanda loudspeaker. "Gue lagi di luar, Rey," kata saya mengulangi kalimat sebelumnya. "Oh, lagi dinas di luar? Nanti kamu kuliah kan? Aku tunggu di kampus ya," ucap Renata dengan tersenyum sumringah. "Iya, gue kuliah nanti, Rey. Sekalian ada yang mau gue omongin ke lu juga," saut saya sambil merutkan dahi saat melihat kendaraan Anton tiba-tiba berbelok dan memasuki gerbang sebuah apartemen. "Lu mau bawa gue kemana, kampret?" tanya saya dengan kedua mata melotot ke arah Anton. Yang saya intimidasi malah nyengir kuda, bikin saya pengen nampol mukanya aja. "Hah? Kamu pasti mau ngomong serius soal kita ya?"
OMG, aku nggak sabar denger kamu ngomong nanti malam. Ngomong-ngomong, kamu lagi sama siapa sih? Jawaban Renata membuat saya kembali menatap layar HP. Lagi sama temen Re. Jawaban saya cukup singkat. Temen cewek apa cowok? Tanya Renata dengan pandangan menyelidik. Maho, saut saya yang langsung membuat Anton mendengus sebal kembali. Udah dulu ya Re, gua udah sampai nih. Nanti gua telepon balik ya, kata saya seraya memutus sambungan video callnya Renata. Saya langsung menarik bahu kaos ungunya Anton yang sudah mematikan mesin mobilnya di basement sebuah apartemen. Teman baiknya Anggi itu terseret hampir jatuh karena cengkraman tangan saya di bagian bahu kaosnya. Lo jangan main-main sama gua, Maho. Lo bilang mau ke rumah sakit, tapi sekarang malah ke apartemen. Maksud lo apa anjing? Bentak saya yang mulai emosi karena merasa dibohongi. Untuk sesaat wajah Anton terlihat pucat sambil menatap wajah saya yang mulai marah. Iya, sabar napa mam. Nanti gue jelasin. Gue janji gak bakal macem-macem. Lo ikut gue aja sekarang, jawab Anton dengan suara bergetar karena takut. Saya terdiam sejenak, lalu melepaskan cengkraman tangan di leher pemuda kemayu tersebut. Anton segera keluar dari mobilnya dan berjalan menuju sebuah lift. Diikuti saya yang mengekor di belakang sambil melihat ke sekeliling basement. Anggi sekarang tinggal di sini, mam. Gua mau ambil barang-barangnya dulu di apartemennya. Baru habis itu kita ke rumah sakit. Jelas Anton ke saya yang sudah berdiri di belakangnya di dalam lift. Oke, alasan lu masuk akal. Tapi kalau ternyata lu ngejebak gua bakal lempar lu dari lantai paling atas, Ton. Ancam saya yang dibalas dengan ekspresi terkejutnya Anton. Di lantai 5, lift kami berhenti. Lalu Anton keluar lebih dahulu, disusul saya yang mengikutinya dari belakang. Tepat di sebuah kamar bernomor 17, Anton berhenti dan mengeluarkan sebuah kartu untuk membuka pintu. Saya sengaja berdiri di luar kamar sambil bersandar di dinding bercat warna peach dan mengedarkan pandangan. Dua makhluk tak kasat mata berupa sosok seorang wanita berwajah hancur dan seorang laki-laki dengan penampilan serupa muncul dan menoleh ke arah saya. Dengan kedua mata melotot, saya mengintimidasi mereka dan berhasil membuat keduanya lenyap seketika. Mam, bantuin gue dong, koper Anggi berat banget nih, teriak Anton dari dalam kamar. Saya mengambil nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan, lalu mulai berjalan masuk ke dalam kamar. Suara pintu yang tertutup keras membuat saya langsung menoleh ke arah belakang. Terlihat Anton sedang berdiri menahan pintu dengan badannya sambil tersenyum misterius. Tanpa pikir panjang, saya langsung berjalan cepat ke arah Anton dan mencekik lehernya hingga terangkat 1 jengkal dari lantai. Beb! Suara teriakan seseorang dari belakang membuat saya langsung melepas cekikan tangan kanan dari leher Anton. Anggi? Ucap saya dengan wajah kaget. Sementara Anton terdengar batuk-batuk beberapa kali di belakang. Udah cukup gue bantu elo, Gi. Bisa mati muda gue kalau ngerjain si Imam lagi, ucap Anton sambil berdiri dan menatap saya dengan marah. Saya cukup terkejut mendengar kalimat Anton barusan. Jadi semua ini hanya rekayasa mereka berdua agar saya bisa bertemu dengan Anggi. Lagi-lagi rasa ego saya timbul ditambah perasaan yang merasa ditipu membuat emosi saya kembali muncul. Dari arah belakang terdengar suara pintu dibanting oleh Anton. Mungkin si Mahu masih kesal karena saya sempat mencekik lehernya tadi. Tapi semua saya lakukan karena merasa dijebak olehnya. Lo bayangin aja, di kamar sama Mahu yang nahan pintu supaya kita nggak bisa keluar. Masih untung cuma gue cekik. Coba kalau gue tampol mukanya si Anton pakai ajian tapak jagat. Anggi tampak berjalan perlahan menghampiri saya yang masih berdiri tertegun. Lalu gadis itu memeluk saya dengan sangat erat. Suara isak tangisnya mulai terdengar meski sedikit teredam di dada saya. Dengan sedikit kasar, saya melepaskan diri dari pelukan gadis tersebut. Sejenak, saya melihat Anggi nampak terkejut dengan kedua mata yang sudah dibasahi air mata. Jadi, ini semua rekayasa lo, Gi? Gua lupa, lo emang jago banget acting. Kayak nangis sekarang, itu juga pasti acting lo kan? Tanya saya dengan nada tinggi. Salah aku apa sih, Beb? Sampai kamu tega menghukum aku seperti ini? Kata Anggi dengan diiringi derai air matanya. Sesaat pandangan saya semakin menajam menatap Anggi yang memakai sebuah jaket jeans biru dengan bawahan celana hitam sebatas lutut, seiring ingatan akan perlakuan dia dan papanya tempo hari. Lu masih tanya salah lu apa, Gi? Gila, selama ini kemana aja lu? Lu lupa gimana hancurnya gua dan ibu setelah dipermalukan sama bokap lu? Lu lupa saat gua berharap mendapatkan pelukan dari lu, tapi malah sebuah tamparan yang gua dapat, ha? Lu lupa semuanya? Bentak saya yang membuat Anggi semakin menjadi-jadi tangisannya.
Aku minta maaf, Beb. Aku salah. Papa aku juga salah. Tapi aku harus berbuat apa lagi sih supaya kamu bisa maafin aku? Balas Anggi dengan suara yang tinggi pula. Sejenak saya terdiam, lalu mulai berjalan menghampirinya dan berhenti persis 1 langkah di depan gadis itu. Tatapan saya untuk sesaat memandangi wajah terus Anggi yang mencoba tersenyum. Saya seka air matanya yang masih membasahi pipi, lalu memegang dagu gadis itu. Gua bisa maafin elu dengan 1 syarat. Lu kasih ke gua sesuatu yang paling berharga dalam hidup elu, ucap saya seraya mencoba membuka jaket jeans Anggi. Anggi nampak sangat terkejut mendengar ucapan saya barusan. Dengan tatapan nanar, ia mundur 1 langkah ke belakang. Kenapa? Kalau lu gak mau ya udah, sampai kapanpun gua gak akan maafin elu, Nggi, kata saya dengan diiringi senyuman sinis. Kamu udah gila, Beb? Kamu mau minta harga diri aku, kehormatan aku? Tanya Anggi masih dengan tatapan nanarnya sambil mengeratkan jaket jeans yang dikenakannya. Elu dan keluarga elu udah hancurin harga diri gua dan keluarga gua. Elu hancurin kehormatan gua dan keluarga gua di depan banyak orang. Dan sekarang gua minta kehormatan dan harga diri elu di sini. Gua mau lu ngerasain gimana sakitnya harga diri yang dikoyak oleh orang yang kita cintai, ucap saya dengan suara bergetar sambil menarik kembali jaketnya. Anggi terdiam mendengar ucapan saya barusan, lalu kembali menangis keras sambil berjongkok. Saya tersenyum dingin melihat Anggi, lalu berjalan ke arah tempat tidur. Saya mulai membuka seragam kerja dan meletakkannya di atas ranjang pegas yang sudah saya duduki. Pandangan saya menatap Anggi yang masih sesekali terisak. Lalu gadis itu membalas pandangan saya dengan tatapan sendu dan mulai berjalan menghampiri. Jika dengan mengorbankan kehormatanku, aku bisa menebus harga diri kamu yang hancur, silakan, Beb. Kamu bebas melakukan apapun ke aku. Kamu bebas melampiaskan amarah kamu dengan merenggut kehormatan aku, ucap Anggi dengan suara bergetar sambil membuka jaketnya perlahan-lahan dan membuang jaket jeans itu ke atas lantai. Untuk beberapa saat, saya tertegun melihat Anggi yang hanya memakai bra dan jeans selutut yang berdiri di sebelah saya dengan kedua mata terpejam. Dalam hati saya menangis melihat pengorbanan luar biasa yang akan dilakukannya. Jujur, saya hanya mengujinya semata, ingin tahu sejauh mana Anggi akan berkorban demi hubungan kami. Saya mengambil nafas dalam-dalam dan memakai seragam kerja kembali, lalu mengambil jaket jeans milik gadis itu dari atas lantai. Saya berdiri persis di hadapan Anggi, melihat 2 tetes air mata mengalir kembali dari kedua matanya yang masih terpejam. Jari-jari tangan kanan saya menghapus derayan air mata yang masih menjejaki kedua pipi Anggi. Lalu dengan lembut saya kecup keningnya dan menutupi aurat gadis itu dari depan dengan menggunakan jaket miliknya. Aku gak serendah itu, Yang. Maafin aku, bisik saya ke telinga kanan Anggi. Gadis itu langsung membuka matanya dan menatap nanar sambil terisak kembali, lalu memeluk saya dengan sangat erat. Saya membalas pelukan gadis yang masih sangat saya cintai itu dengan hangat. Tanpa terasa, 2 titik air mata mengalir di pipi. Maafin aku, Beb. Maafin aku. Aku telah mengacaukan semuanya di antara kita, ucap Anggi sambil terisak di dada saya. Saya mengangkat wajah Anggi dan menatap wajahnya yang masih sedikit pucat. Aku juga minta maaf, Yang. Gak seharusnya aku menghukum kamu seberat ini. Aku tahu kamu juga korban, kata saya sambil tersenyum lalu mengecup kembali kening Anggi. Anggi tersenyum manis lalu melepaskan pelukannya dan mengenakan jaketnya kembali. Kemudian menggandeng tangan saya ke arah sebuah meja kecil dengan 2 bangku minimalis. Aku cuci muka dulu ya, Beb. Gak mau tampil jelek di depan kamu, kata Anggi diiringi senyumannya dan mulai berjalan ke sebuah wastafel. Saya tersenyum mendengar kalimat gadis itu lalu memandangi ke sekeliling apartemen tempat Anggi tinggal. Ruangannya cukup luas. Ada ruang tidur, dapur kecil, dan meja makan yang saat ini saya duduki. Pandangan saya tiba-tiba membentur sebuah kotak cincin berwarna merah hati ada di meja kecil di samping kepala tempat tidur. Saya berjalan mendekati meja itu dan mengambil kotak cincin yang saya pernah lihat sebelumnya. Hati saya berdebar saat membuka kotak tersebut, yang ternyata isinya adalah cincin pertunangan yang sempat saya genggamkan ke tangan Anggi sesudah tragedi batalnya pertunangan kami. Tiba-tiba Anggi memeluk saya dari belakang dengan erat. Itu cincin tunangan kita, Beb. Aku selalu simpan cincin itu dimanapun aku berada. Aku selalu berharap kamu yang akan menyematkan cincin itu di jari manis ini, ucap Anggi sambil menyandarkan wajahnya di punggung saya. Saya memutar tubuh dan menghadap gadis itu. Dengan lembut, saya menarik tangan kanan Anggi. Aku gak butuh acara mewah. Aku gak butuh ratusan karangan bunga.
Yang aku butuhin cuma kamu sayang. Anggi Angelita Hapsari. Maukah kamu jadi tunangan aku dan calon istri aku di masa depan? Ucap saya. Diakhiri sebuah kalimat yang membuat Anggi langsung menutup mulutnya dengan telapak tangan kiri. Dengan sangat bahagia, aku mau Imam Al-Fatah, jawab gadis itu diiringi 2 butir air mata yang kembali mengalir. Sambil tersenyum, saya menyematkan cincin pertunangan kami di jari manis Anggi tanpa dihadiri dan disaksikan siapapun. Dengan lembut, saya kembali mengecup kening gadis itu dan mencium bibirnya untuk sesaat. Aku bahagia banget, Beb. Akhirnya kita bisa bertunangan, ucap Anggi sambil memeluk saya hangat. Tangan saya membelai rambut gadis itu dan menciumnya dengan lembut. Dalam hati, saya bersyukur karena satu ujian atas cinta kami sudah terlewati. Mendadak, perut saya berbunyi, pertanda minta segera diisi. Saya melirik jam tangan yang menunjukkan pukul 12:30 siang. Pantas saja, perut ini menagih haknya karena memang sudah waktunya makan. Kita sholat zuhur berjamaah ya yang. Habis itu kita cari makan siang. Aku gak mau punya calon istri yang kerempeng, kata saya yang membuat Anggi tertawa lalu mencubit pinggang ini. Selesai menunaikan sholat zuhur berjamaah, saya menunggu Anggi berhias diri hingga nampak cantik, tak lagi pucat. Kami segera turun ke basement menuju ke parkiran. Saya sempat kaget melihat mobil Nissan Juke milik Anggi sudah terparkir di hadapan kami. Semua bodinya nampak kembali mulus tanpa bekas penyok maupun goresan. Baru diambil sama Anton kemarin, Beb, kata Anggi sambil menyodorkan kunci mobilnya. Kita mau makan di mana nih, Yang? Tanya saya sambil mengambil kunci dari tangan Anggi. Terserah kamu aja, malaikat penjagaku. Aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi, jawab Anggi yang sudah membuka pintu depan. Ya udah, kita ke warteg aja ya, kata saya sengaja bercanda. Masa aku udah cantik begini makannya di warteg sih, Beb? Kila Anggi dengan wajah cemberut. Katanya aku malaikat pelindungmu dan kamu mau ikut kemana aja, Yang? Masa mau ke warteg aja gak mau? Lagi pula, kamu harus merubah gaya hidup, Yang. Aku bukan orang kaya loh. Sesekali makan di warteg gak masalah kan? Itu pun kalau kamu siap hidup bareng aku nantinya, ucap saya lagi ke Anggi. Iya, Beb, aku cuma bercanda aja kok. Aku ikut kemana kamu mau membawa aku. Aku gak pernah menuntut kamu kan, ucap Anggi sambil mengusap pipi kiri saya dengan lembut. Nah gitu dong. Tapi untuk sekarang kita makan di rumah aku aja gimana? Makan di wartegnya nanti aja, kata saya yang langsung dibalas dengan senyuman sumringahnya. Kita mampir ke mall dulu sebentar ya. Aku mau beli oleh-oleh buat calon mertua, ucap Anggi dengan semangat. Di perjalanan, Anggi selalu menyandarkan kepalanya di lengan saya. Banyak sekali ia bercerita, terutama soal keputusannya untuk membunuh diri. Saya sempat terdiam mendengar penjelasannya, karena keputusan untuk bunuh diri tersebut akibat ulah saya juga. Setelah membeli beberapa pakaian untuk Ayu dan roti kesukaan ibu, kami pun kembali meneruskan perjalanan menuju rumah. Sesampainya di sana, ibu sempat terkejut melihat kedatangan kami berdua. Terlebih dengan mesranya Anggi menggandeng tangan saya. Sebisa mungkin ibu menyembunyikan rasa terkejutnya dari kami. Namun sebagai anak yang lahir dari rahim beliau, saya bisa merasakan hal tersebut. Dengan ramah ibu menyambut Anggi, sementara saya meninggalkan mereka berdua dan masuk ke dalam kamar. Saya sempat mengabarkan Pak Rudi bahwa saya sudah ada di rumah dan kemungkinan tidak kembali lagi ke kantor. Beliau juga menjawab dengan positif. Di dalam kamar, saya mengganti seragam kerja dengan setelan kaos singlet hitam dan celana pendek berwarna sama. Lalu kembali menemui Anggi dan ibu. Kamu gak balik lagi ke kantor, Bang? Tanya ibu sambil mengerutkan dahi. Enggak, Bu. Abang udah izin Pak Rudi tadi. Kerjaan juga lagi gak numpuk sih. Nanti sore abang baru kuliah, jawab saya sambil duduk di samping ibu, lalu membuka HP yang terdengar berbunyi. Terlihat sebuah pesan WA dari Rido yang mengajak kami untuk kumpul bersama nanti malam. Mengingat nanti sore saya akan kuliah, maka saya balas Rido untuk memundurkan waktu pertemuan hingga jam 10 malam. Oh iya, kamu jemput Ayu sana? Tadi wali kelasnya udah telepon, katanya Ayu akan pulang cepat, mau ada rapat dewan guru. Perintah ibu yang langsung saya balas dengan anggukan kepala, lalu meletakkan HP di atas meja. Pakai mobil aku aja, Beb, kata Anggi sambil menyodorkan kunci mobilnya yang tadi ada di atas meja. Kamu mau ikut gak? Kata saya menawarkan ke Anggi seraya mengambil kunci mobilnya. Enggak aku di sini aja mau ngobrol sama ibu, saut Anggi sambil memeluk lengan ibu. Saya tersenyum bersamaan dengan ibu yang membelai kepala Anggi, lalu segera berjalan menuju mobil Anggi untuk menjemput Ayu. Sekitar setengah jam kemudian, saya sudah kembali ke rumah bersama dengan Ayu. Adik saya satu-satunya itu langsung berlari
dan memeluk Anggi yang sedang duduk sendiri di depan teras. Mungkin ibu sedang di dapur, jadi terpaksa meninggalkan Anggi di luar. Ayu nampak gembira sekali menerima bingkisan pakaian baru dari Anggi, lalu berlari ke dalam untuk menunjukkan barang-barangnya ke ibu. Sementara Anggi nampak terdiam sambil sesekali melirik ke arah HP saya yang dipegangnya tadi. "Kamu kenapa, Yang? Kok bete gitu?" tanya saya penasaran seraya duduk di sebelahnya. "Kamu ada hubungan apa sama cewek yang namanya Renata, Beb? Jujur ke aku ya?" tanya Anggi yang membuat saya cukup terkejut sambil meletakkan HP saya di atas meja. "Beb, aku minta jelasin ke aku sekarang soal Renata," tanya Anggi sekali lagi, kali ini dengan tatapan menyelidik.